فيه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Puji dan syukur hanya pantas kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah mengaruniakan nikmat iman dan Islam kepada kita sekalian. Salam sholawat hanya terjunjung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang telah berusaha keras menghantarkan nikmat iman dan Islam itu agar sampai kepada kita semua menjadi umat beliau. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pada kesempatan kemarin, yakni pembacaan kitab hadis As-Sittun An-Nafi'ah, 60 hadis yang merupakan himpunan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan berbagai aspek kehidupan manusia. Dari segala macam aspek kehidupan, mulai dari berumah tangga, kepemimpinan, etika, hingga soal perkara besar jihad pun tertera di dalam kumpulan hadis As-Sittun An-Nafi'ah. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembacaan hadis yang kedua tentang pencabutan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr ibn al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'asa'a juhalan fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Akhrajahul Bukhari wa Muslim fi kitabil ilmi min sahihaihima. Artinya, dari Abdullah bin Amr bin al-As berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu dalam bentuk pencabutan yang dia cabut dari hamba-hambanya, akan tetapi dia Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga tidak tersisa ulama dari mereka. Manusia pun mengangkat pemimpin dari orang-orang yang bodoh.
tatkala mereka ditanya para pemimpin tadi, maka mereka para pemimpin tadi berfatwa atau menjawab dengan tanpa ilmu. Mereka para pemimpin yang bodoh itu sesat dan juga menyesatkan. Jamaah rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati. Ada 4 titik poin yang dimaksud dalam hadis di atas. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu dengan cara menghilangkannya langsung dari dada para ulama. Artinya, kalau seorang ulama dengan konsistennya, dengan konsekuensinya yang dia jalani, tidak akan mungkin ilmu itu akan dicabut oleh Allah dari orang yang konsisten tersebut. Maknanya Allah tidak akan mencabut ilmunya Allah dari dada-dada, dari diri-diri para ulama. Yang kedua, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama-ulama tersebut. Yang ketiga, sampai ketika tidak ada lagi satu ulama pun di muka bumi ini karena diwafatkan oleh Allah Ta'ala, maka orang-orang pun menjadikan orang yang bodoh sebagai pemimpin. Yang keempat, pemimpin bodoh itu sesat dan menyesatkan banyak orang karena mereka tidak mempunyai ilmu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, insya Allah makna maksud hadis tersebut sudah dapat kita pahami, kita terima. Akan tetapi beberapa hal faedah hadis, inti pengertian makna dari hadis tersebut perlu kita telaah secara jernih. Yang pertama, Bapak Ibu, hadis di atas mengisyaratkan bahwa ilmu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu masa nanti di akhir zaman, entah kapan, ilmunya akan diangkat oleh Allah. Ilmu kefahaman dari Allah, yang datangnya dari Allah, suatu ketika menurut sabda Rasulullah SAW akan dicabut oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara diwafatkannya oleh Allah para ulama-ulama yang faham, yang konsisten tersebut. Masya Allah, barangkali saat ini sudah mulai kita lihat tanda-tanda tersebut. Wallahu a'lam. Yang kedua, hadis di atas, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, menunjukkan hasungan untuk selalu belajar dan mencari ilmu agar kita tidak mendapati suatu masa yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu satu masa yang tidak ada satu ulama di muka bumi ini. Jadi penekanannya yang kedua, berita tersebut datang dari Rasulullah, kita ini berhak untuk menjaga, meneruskan. Dengan cara apa? Belajar. Untuk menjadi generasi-generasi para ulama, sehingga tidak akan terjadi apa yang diberitakan oleh Allah ini, paling enggak tidak pada masa kita ini. Terus kita ini belajar. Yang ketiga, hadis di atas
menunjukkan peringatan agar tidak menjadikan orang bodoh sebagai pemimpin. Saudaraku muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini adanya kerusakan yang terjadi. Baik itu kerusakan yang ada pada kanan kiri atau katakanlah dimanapun terjadi, ini karena kebodohan kebijakan yang ada. Karena apa? Setelah Rasulullah mengkabarkan tidak adanya ulama-ulama, terus diwafatkan oleh Allah para ulama-ulama, manusia orang banyak ini sama mengangkat pemimpin-pemimpin ini menjadi pemimpin mereka dari kalangan orang-orang yang bodoh. Padahal orang-orang bodoh ini membuat kebijakan, membuat fatwa, membuat keputusan ini dengan tanpa ilmu. Itulah permulaan kerusakan yang terjadi. Yang keempat, hendaklah kita ini selalu melindungi para ulama sebatas kemampuan kita. Artinya ulama harus kita lindungi, kita jaga. Sebab apa? Para nabi, para ulama sejak dulu mesti ada teman dekatnya yang disebut hawariyun, teman setianya. Bertugas untuk menjaga, melindungi, mengawal ulama-ulama tersebut. Karena apa yang dikatakan oleh ulama inilah fatwa-fatwanya, kebijakan-kebijakannya ini berdasarkan ilmu. Sebab apa? Ketika ilmu ini yang didepankan, al-ilmu qoblal amal, amalan-amalan ini akan diarahkan dengan dasar ilmu. Makanya kita ini bertugas untuk terus mengawal para ulama. Sebab apa? Wafatnya ulama adalah suatu bencana. Apalagi kalau diwafatkan. Kita lihat beberapa dekade sejak dulu ini berusaha untuk mewafatkan para ulama-ulama yang khair. Yang kelima, orang yang tidak paham suatu masalah, artinya bodoh, janganlah memberi fatwa pada masalah tersebut. Karena apa? Akan menyebabkan banyak orang tersesat. Saudaraku muslimin wal muslimat rahimakumullah, kejadian demi kejadian di akhir zaman yang kita lihat pada saat ini, karena bermula dari hampir seluruh manusia ini memberikan satu fatwa, memberikan satu keterangan, bahkan mengatur dengan tanpa ilmu yang pasti, hanya ikut-ikutan, taklid. Apalagi taklidnya itu dipaksa, harus taat, harus mengikuti. Ya akhirnya kebijakan-kebijakan yang terjadi ini tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan menjauhkan dari penyelesaian masalah ini. Kita lihat apa yang terjadi di keadaan sekarang, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah sosial, masalah apapun juga. Kalau bukan ahlinya itu yang memberikan satu fatwa atau pengaturan dalam menyelesaikan masalah, permasalahan ini tidak akan bisa selesai. Masya Allah. Untuk itu, muslimin wal muslimat rahimakumullah, kembali kepada inti hadis yang nomor 2 dari kitab hadis As-Sittun An-Nafi'ah tersebut. Marilah kita selalu memahami hadis demi hadis pada bab ini, pencabutan ilmu yang diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang telah kita baca di atas. Cukup sekian, apabila ada kesalahan dimaafkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Kafi